Baiklah, di sini sebelum kita mulai belajar ketika hari ini, kita absen dulu ya. Aditya Arjuna, Andre Adriansa, Aslifa Heriansa, Alfa Kedua, Nita Madani, Pak Mahendra, Batin Nur Sabitri, Muhammad Aidian, kemudian Muhammad Nanti, Salman, M Hadi Firdaus, Muhammad Panjang, itu Panjang. Ini materi kita pada hari ini manfaat makanan halal dan menggunakan makanan haram. Jadi ini apa mau nanya? Apakah ada yang tahu makanan halal itu apa dan makanan haram itu apa? Haram ada tahu tak? Ada boleh. Dalam di sini apa sedikit. Kemudian makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, baik dari jenis, sumber maupun cara memperolehnya. Dan makanan haram itu adalah makanan yang dilarang konsumsi dalam Islam karena zatnya yang najis, membahayakan tubuh, dan atau cara memperolehnya yang tidak sesuai syariat. Dan contoh penyebab makanan menjadi haram itu adalah karena berasal dari hewan yang tidak disembelih secara Islam atau mengandung bahan berbahaya seperti alkohol dan narkoba. Belum Bapak melanjutkan penjelasan Bapak, karena ada yang ditanyakan. Terima kasih ya. Ada beberapa contoh makanan halal dan makanan haram. Dan contoh makanan halal itu seperti daging sapi, ayam, kambing, ikan yang disembelih sesuai syariat Islam. Yang kedua itu seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian dan makanan dari tumbuhan. Yang ketiga itu ikan dan hewan laut lainnya yang tidak beracun. Dan ada beberapa contoh juga makanan yang haram, seperti daging babi dan seluruh produknya seperti tombol babi, lemak babi. Yang kedua itu ada bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan benar. Apa? Dan yang ketiga itu ada minuman keras, narkoba, atau makanan yang memabukkan.
Yang keempat itu ada makanan berhasil penipuan, riba atau pemberian. Dan ada beberapa manfaat konsumsi makanan yang halal. Yang pertama itu menjaga kesehatan fisik dan mental, karena makanan halal itu umumnya bersih, sehat dan aman dikonsumsi. Dan yang kedua itu mendapat ridha Allah karena mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga itu hati menjadi tenang karena makanan kalau tidak menimbulkan rasa bersalah atau dosa. Yang keempat itu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin karena selalu berhati-hati dalam memilih makanan. Yang kelima itu ada makanan halal yang berenergi positif dalam beribadah dan beraktivitas. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah silakan ada pertanyaan? Baiklah ya. Dan ada bahaya yang mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama itu makanan haram dapat merusak tubuh karena mengandung zat berbahaya seperti alkohol atau racun. Yang kedua itu doa sulit dikabulkan karena makanan haram mengotori hati dan jiwa. Yang ketiga itu makanan haram dapat merusak akhlak, membuat orang menjadi malas beribadah, kasar atau tidak jujur. Yang keempat itu menjauh diri dari keberkahan hidup, baik dalam kesehatan, rezeki maupun hubungan sosial. Dan yang kelima itu mengkonsumsi makanan haram dapat membawa dosa dan mempengaruhi generasi yang akan datang atau keturunan. Dalam penjelasan abang tadi, apakah ada yang tidak paham? Silakan bertanya. Betul paham ya? Silakan bertanya. Ada beberapa dalil tentang makanan, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Dan yang kedua itu ada Quran surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama Allah. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah ada yang paham? Apakah ada yang tidak paham? Kalau yang tidak paham boleh bertanya. Baiklah, tidak ada yang bertanya. Di sini apa yang tanya ya? Kalau bisa jawab tulis tangan, kalau bisa jawab apa yang duduk. Apa saja contoh makanan yang halal itu? Apa? Contoh makanan halal, ayam. Ayam. Lamun. Lamun. Abang berani pertanyaannya.
Apa saja contoh makanan halal itu? Ya, yang ayam, ikan. Contoh makanan makanan itu. Tangan dulu pakai jawab. Yang gogo, yang masih segar. Yang enggak. Dokter, jawab kan? Tunjuk apa? Apa soalnya bang? Ulang ya. Apa saja contoh makanan yang halal itu? Cuci tangan dulu baru jawab. Sedap. Apa saja contoh yang makanan yang halal itu? Ikan, ayam, sapi, Gede, kue kambing. kambing, Tangan dulu. tengkap, Ngawur. Tapi ada sebenarnya benar. Karena benar daging sapi, ayam, kambing yang disembelih sesuai syariat Islam. Jadi kalau tak disembelih itu bisa jadi makanan yang haram. Paham? Paham. Pertanyaannya di rumah ya. Iya pak. Jadi kalian dapat jawab. Masih ya. Bagaimana cara Anda bisa menyatakan bahwa makanan itu haram? Ulang soalnya. Bagaimana cara Anda bisa menyatakan bahwa makanan itu haram?
oke. Kalau pulang kuliahnya ya. Yang susah benar. Ada apa lagi lebih aja yo? Apa manfaat mengkonsumsi makanan yang halal? Tadi sudah menjelaskan ya. Apa saja manfaat mengkonsumsi makanan yang halal? Dicuci. Jelaskan. Dicuci. Dia ada lima. Apa beda tiga? Apa? Jawab. Sekarang dulu baru jawab. Coba. Iya, mana main? Bang, dulu sedang ini bang. Ayo cewek ini apa dia? Cewek lah, mana ni? Satu aja. Tak jadi satu aja. Udah kalah. Cuci. Pakai ini apa? Lagi kan kalau dikau. Berapa ni? Kamu siapa? Baiklah, sampai di sini teman kita ya. Jadi kesimpulan dari majelis ini, Islam mengajarkan umat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan dan makanan halal membawa manfaat jasmani dan rohani serta mendekati kita kepada Allah. Dan makanan haram membawa mudarat baik dari kesehatan, kehidupan maupun sosial. Dan sebagai umat muslim kita harus selektif dan hati-hati dalam memilih makanan agar hidup kita menjadi berkah. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Jika kata ada apa yang salah atau
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.